Semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. So, seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan beberapa saham ya teman-teman ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on ya, video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke risiko masing-masing. Oke? Yang pertama IHSG ya. IHSG hari ini turun lumayan dalam ya, 1,19%, tepat di area support. Hari ini dia tepat di area support, menguji resisten dari triangle sebelumnya, dan juga hari ini dia tepat menutup gap di 6.730-an ya. Nah, hari ini sebenarnya foreign masih masuk ya, masih masuk di IHSG, cuma ada beberapa sentimen global yang kurang baik ya. Per hari ini ada beberapa sentimen global yang kurang baik. Salah satunya itu ada meeting dadakan dari The Fed ya. Dan kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunga lebih cepat lagi. Maka kalau The Fed menaikkan suku bunga lebih cepat atau mungkin rasionya digedein, maka saham-saham teknologi kemungkinan akan tertekan. Kemudian yang kedua, sentimen global yang kurang bagus hari ini adalah sentimen tentang Ukraine War, tapi saya belum terlalu jelas tentang itu. Nah, so far IHSG sebenarnya view saya masih bullish, cuma karena ada beberapa sentimen global, jadi better wait and see terlebih dahulu. Kita tunggu IHSG benar-benar kondusif ya. Oke, itu untuk IHSG. Kemudian saham-saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham ELSA. Saham minyak-minyakan hari ini rebound ya, rebound. Salah satunya ELSA yang bergerak anomali dari market. Nah, ELSA ini menarik ya, menarik, volumenya gede. Hari ini dia breakout. Yang pertama, di sini ada pattern inverted head and shoulders ya. Ini kita bisa hapus dulu. Nah, ini di sini ada pattern inverted head and shoulders. Sorry. Shoulder kiri, kemudian ini headnya, ini shoulder kanannya. Jadi kalau besok ELSA koreksi dulu ke sini ya, ke sekitaran ya mendekati harga 300 sampai 290, maka itu worth to buy, dan kemungkinan dia ada potensi ke sini ya. At least dia bisa ke resistennya ini di sekitaran harga 320-an. Jadi so far ELSA menarik ya, ELSA menarik. Dia hari ini breakout, dan breakoutnya juga dengan volume yang meningkat signifikan banget ya. Jadi ELSA good, kemudian ada METSI, jadi masih dari minyak-minyakan. Nah, cuma bedanya dengan ELSA, METSI ini sudah capai target ya. Di sini ada pola double bottom, dan target dan double bottomnya sudah kecapai. Hari ini METSI juga naik 6%-an. Cuma kalau menurut saya untuk beli di harga sekarang itu cukup nanggung ya, karena resistennya sudah dekat. Resistennya itu sudah dekat di sekitaran harga 630-an. Jadi kalau mau beli di harga sekarang itu cukup nanggung. Resisten juga gede, jadi kalau mau beli ya cicil dulu. Jadi so far sih menurut saya lebih bagus ELSA ya. Untuk harga saat ini lebih bagus ELSA. Coba ya, buat teman-teman yang udah beli di bawah, ini saham masih layak untuk di hold. Masih layak banget kan untuk di hold, dan kalau dia mampu break last high di sekitaran 640 sampai 650, itu potensinya jauh teman-teman. Potensinya jauh, jadi sebenarnya match so far oke. Nah, buat area buy bisa teman-teman memanfaatkan area buy-nya di sini di sekitaran harga 580 sampai 600-an lah, buat teman-teman yang mau cicil buy untuk METSI. Oke, itu untuk Medco. Kemudian ada CPRO. CPRO juga hari ini bergerak anomali ya dari market, dan di sini juga ada pattern inverted head and shoulder sebenarnya. Kalau kita ke time frame yang lebih kecil, 1 jam ya, ini jelas ya, ada inverted head and shoulders juga.
Ini resisten. Hari ini kelihatannya ketahan. Ini ada shoulder kiri. Kemudian ini ada shoulder kanannya. Dan ini shoulder kiri. Nah, pas dia coba tadi breakout, itu volumenya gede banget. Kemudian dia koreksi tipis-tipis. Jadi, so far CPRO menarik ya. CPRO menarik buat area buy-nya. Bisa cicil dari harga sekarang sampai sini. Sampai harga, sorry. Ya, 97-an. Cukup tinggi untuk resikonya, tapi ya kalau mau cicil-cicil oke ya. Jadi sekali lagi ini sahamnya high risk teman-teman, buat teman-teman yang nggak suka high risk dan volatile seperti ini, better belinya tipis-tipis ya, atau skip aja cari yang lain ya. Jadi itu terserah teman-teman masing-masing. Kalau saya sarankan better ya tipis-tipis dulu ya. Istilah kerennya itu nitip sendal ya. Kalau buat orang-orang yang sudah scalper profesional itu istilahnya nitip sendal. Jadi tipis-tipis dulu. Jadi so far ini menarik, dan kalau nantinya ini mampu di breakout ke atas, potensinya itu cukup jauh ya. Bisa ke sekitaran 140-an ya. Jadi menarik ya, menarik. At least dia bisa ke last high-nya ini di sekitaran 130-an. Oke. Itu untuk CPRO. Jadi 3 saham yang kita bahas tadi itu di sektor komoditi. Dan ada TAPG. Dan hari ini TAPG juga bergerak anomali dari market ya. Dan menarik juga untuk TAPG ya. TAPG kalau teman-teman perhatikan, terakhir kali kita bahas TAPG itu di sini. Ya, pas dia mencoba break di sini, kemudian dia turun tanpa volume, di sini dia mencoba break lagi, tapi masih gagal, dan di sini dia koreksinya juga tanpa volume teman-teman. Dan sekarang dia lagi mencoba untuk break. Dan hari ini ya, per hari ini saya katakan kalau TAPG peluang breaknya menurut saya 70% ya. 70% peluang breaknya, dan kalau ini mampu di break ke atas, targetnya bisa ke 850-an, atau setidaknya dia bisa ke sekitaran 800-an teman-teman ya. Jadi so far TAPG ini menarik ya. TAPG menarik, ada inverted head and shoulders juga, volumenya hari ini juga gede-gede. Jadi ya bisa diperhatikan ya, bisa diperhatikan buat teman-teman yang baru mau entry. Kalau entry di harga sekarang itu tipis-tipis dulu, mungkin ya 10% modal. Kalau dia break, teman-teman bisa averaging up lagi ya. So far sih ini menurut saya oke ya. Nah, itu untuk TAPG. Kemudian ada BBKP ya. BBKP, beberapa hari yang lalu kita pernah bahas BBKP. Di sini ada pattern inverted head and shoulders. Nah, waktu itu saya sarankan buy on breakout di 296 atau tunggu dia di 270 sampai 260-an. Nah, analisis sekarang dia sedang berada di area support ya, sedang berada di 270-an. Tapi melihat kondisi market yang lagi kurang baik ya, menurut saya akan lebih bijak untuk menunggu area pantulan dulu. Kalau dia sudah terkonfirmasi mantul di support, baru teman-teman bisa manfaatkan untuk beli. Atau ya kalau mau nangkep pisau jatuh, pakai lot kecil dulu ya, pakai lot kecil dulu, sehingga kalau dia memang lanjut turun, teman-teman masih bisa tenang ya. So far sih menurut saya sih ini sebenarnya masih oke, cuma ya kondisi market global yang kurang menarik, makanya saham-saham perbankan juga ikut turun ya. Oke, itu untuk BBKV. Jadi sebenarnya ini masih oke ya. Cuma ya seperti yang saya bilang tadi, karena market lagi kurang baik, ya bisa tunggu lebih di bawah lagi ya. Tunggu lebih di bawah lagi, atau kalau mau nyicil
New Zealand dengan laut kecil. Oke, itu untuk BBKP. Kemudian yang terakhir ada BRIS. BRIS ya. BRIS sebenarnya udah beberapa kali saya bahas ya. Dan di sini sebenarnya BRIS menarik, cuma dia nggak mampu breakout falling wedge. Ya, jadi kita bisa hapus dulu untuk ini. Kemudian di sini sebenarnya BRIS sudah cukup oke, sudah cukup oke. Ada pattern bagus di sini yang di break oleh BRIS. Cuma ya, sorry. Cuma kalau teman-teman perhatikan, BRIS itu kembali tertahan di area resisten downtrend line yang sudah terbentuk sejak Januari 2021. Artinya yang sudah terbentuk sejak tahun lalu ya. Ini adalah resisten downtrend line yang sudah terbentuk sejak tahun lalu. Jadi ceritanya BRIS ini sudah mencoba untuk melewati downtrend line ini, tapi belum kuat dan kembali turun. Jadi so far ya untuk BRIS better sih wait and see terlebih dahulu. Tunggu lagi dia di sekitaran sini. Ini adalah last supportnya untuk BRIS. Support pertama ini itu di 1600-an, kemudian support kedua di sini. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk BRIS, tunggu dia rebound dulu, tunggu dia terkonfirmasi rebound. Kalau masih turun jangan ditangkap dulu teman-teman ya, karena ini terlihat sekali dia belum mampu break resistennya. Jadi masih ada potensi dia untuk turun. Selama dia nggak membentuk lower low baru di sini, maka BRIS menurut saya oke. Ya. Oke, sekian ya untuk pembahasan kita hari ini. Kondisi juga kurang fit, jadi maaf ya.